Pada tanggal 9 hingga 14 Oktober 1989, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II berkenan mengunjungi Indonesia dalam suatu kunjungan kenegaraan dan pastoral. Pada hari Senin itu, 9 Oktober 1989, Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, telah bersiap diri menyambut kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Indonesia merupakan negara ke-76 yang dikunjunginya sejak ia terpilih sebagai paus pada tahun 1978. Kegiatan pastoralnya yang pertama selama 6 hari di Indonesia dilakukan di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Sejak pagi hari, kesibukan telah nampak di sini. Stadion Utama Senayan, Jakarta seakan bersolek diri dalam sentuhan penataan artistik, memberi kesan kemegahan tersendiri dalam kesederhanaan. Menjelang sore hari, ratusan ribu umat Katolik telah memadati Stadion Utama Senayan, Jakarta untuk mengikuti perayaan Misa Ekaristik Kudus bersama Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Tidak kurang dari 100.000 umat Katolik, bagai lautan manusia yang anonim kecuali dalam satu iman, tersatukan secara magis, berkumpul di sini dalam suasana gembira dan penuh rasa syukur. Sementara kesibukan di Stadion Utama Senayan terus berlangsung, menanti kehadiran Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, berlangsung pula suatu kesibukan penyambutan kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, di bawah hujan rintik-rintik, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II mendarat di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan langsung mencium bumi Indonesia sebagai perwujudan rasa cinta terhadap Indonesia. Di sini, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II disambut oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Kemudian menerima pengalungan bunga dari Irene Dewi Yani, salah seorang pelajar teladan tingkat DKI Jakarta dari SMA Negeri 3, Jakarta. Di samping Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Nyonya, Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto dan Nyonya, beserta para undangan lainnya, juga turut menyambut kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Demikian pula para uskup Indonesia turut menyambut kedatangan Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Sri Paus dan rombongan kemudian diantar ke Istana Negara, Jakarta. Di Istana Negara, Jakarta, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II disambut oleh Presiden dan Ibu Soeharto. Upacara kenegaraan berlangsung di Istana Negara, ditandai dengan dentuman meriam 21 kali dan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara.
Selesai upacara kenegaraan, Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II langsung menuju Stadion Utama Senayan untuk memimpin perayaan Misa Ekaristi Kudus. Saudara-saudara seiman yang terkasih dalam Kristus, di sini kita berkumpul bersama Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II, bertemu muka dengan pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Kita merasa bergembira dan bersyukur. Sekarang marilah kita ikuti jalannya perayaan Misa Ekaristi Kudus bersama Bapak Suci Sri Paus Yohanes Paulus II. Bapak Suci sekarang diterima oleh Sekjen KWI, Monsinyur Martinus Situmorang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu.
Dear Holy Father, we are so happy to come together as the Church in Indonesia to welcome you in our midst. We have been looking forward to your visit ever since I, on behalf of the Indonesian Bishop Conference, approached you with a request to visit us in our own country. Bapak Uskup, para imam, brother, sister, dan awam dan saudara-saudara sekalian, kita bergembira bisa bersama dengan Imam Agung kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempersembahkan kurban Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara atas dengan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas segala karunia dan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kami mohon agar dapat mewujudkan kehendak-Mu, yaitu bersatu dan bekerja sama dengan seluruh warga negara untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan kebenaran dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Penggantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudara yang terkasih, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah
semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Pada suatu ketika, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sekarang Bapak Suci akan memberkati seluruh umat dengan Injil suci. Sementara itu, umat mengulangi lagu Haleluya sampai pemberkatan selesai. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Yesus Kristus, para uskup, imam, bruder, frater dan suster, serta umat beriman yang berhimpun di sini, saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama saya bersyukur kepada Tuhan
bahwa Ia telah memperkenankan kita bertemu dari muka ke muka. In every age, the Church is on pilgrimage, journeying to the peoples of every continent, preaching the good news of God's saving love to those far and near. Today, after more than 400 years of the Church's presence in this archipelago, that pilgrimage is experiencing a moment of great spiritual intensity here in Jakarta, the capital city of Indonesia. Maka saya menyerukan kepada seluruh umat Katolik Indonesia, jadilah putera bangsa dan warga negara Indonesia yang baik. May the peace and love of Him who teaches the way of God, Jesus Christ, who is the way and the truth and the life, be ever with the Church that is present in the islands of this splendid archipelago of Indonesia. May God abundantly bless the Indonesian people. Damai dan sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Credo in unum Deum. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa telah menyiarkan dunia dengan segala isinya kepada kita agar kita olah dan kita sempurnakan. Tetapi tanpa bantuan Allah, kita tidak akan mampu melaksanakan tugas ini dengan berhasil. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepadanya. Marilah kita berdoa bagi Sri Paus dan para pemimpin umat. Ya Bapa, kami berdoa bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua orang yang Kau panggil untuk memimpin gerejamu. Semoga mereka dapat memimpin umatmu yang beraneka ragam dengan meneladan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Kami mohon, bagi para pemimpin negara dan pemuka masyarakat, ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin negara
dan para orang terkemuka dalam masyarakat. Semoga mereka dapat memerintah dengan semangat melayani dan mengabdi demi kepentingan rakyat dan masyarakat. Kami mohon. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh bangsa kami agar semakin bersatu dan bekerja sama, dan semoga gerak pembangunan negara kami tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga memperkembangkan iman kepercayaan kepada Allah. Kami mohon. Ya Bapa, kami berdoa untuk orang-orang sakit dan yang menderita berbagai macam kesusahan. Semoga Bapa menguatkan iman mereka dalam menerima cobaan-cobaan hidup ini. Dan semoga Bapa menggerakkan banyak orang lain sehingga mereka ini rela mengulurkan tangan untuk meringankan penderitaan sesamanya. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, dua harapan yang didambakan oleh umat-Mu. Berilah rahmat, kebijaksanaan yang kami butuhkan dalam membangun dunia dan masyarakat. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Penggantara kami.